kondisi yang kita hadapi. Kita pernah jadi negara kesatuan, pernah jadi negara serikat, balik lagi negara kesatuan. Kita pernah presidensial, parlementer, balik lagi presidensial, balik lagi parlementer, balik lagi presidensial. Jadi tidak perlu diherankan, kenapa dulu tertutup, terbuka kok balik lagi ke tertutup. Ya, selalu begitu. Ada plus minusnya, ada kekurangan, ada kelebihannya. Hanya yang menjadi persoalan adalah kalau kita lihat dari perspektif lain, perspektif hukum tata negara misalnya. Karena negara itu punya konstitusi, seperti agama punya kitab suci. Yang lain-lainnya itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan konstitusi itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, agar arah perjalanan bangsa dan negara itu sejalan dengan konstitusi yang kita miliki itu. Nah, konstitusi kita itu kan bicara tentang pemilu. Presiden itu kewenangan partai untuk mencalonkan pasangan calon presiden adalah hanya partai politik peserta pemilu. Perorangan nggak bisa, ormas nggak bisa, LSM nggak bisa. Yang bisa mencalonkan hanya partai politik peserta pemilu. Kemudian bab pemilunya sendiri, pasal 22 UUD 45, menyebutkan ada berapa jenis pemilu. Ada pemilu DPD, pesertanya adalah perorangan calon anggota DPD. Pemilu legislatif, pesertanya adalah partai politik. Ya, kita baca konstitusinya. Nah sekarang kita mengatakan partai politik adalah peserta pileg. Bagaimana sistem pemilunya? Ya. Apakah distrik, apa proporsional? Kalau proporsional, apakah terbuka, atau tertutup, atau list system dan sebagainya. Lagi-lagi saya mengatakan tidak ada satu sistem yang sempurna. Akan selalu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Yang jangan kita lupakan adalah bahwa di dalam konstitusi kita itu tegas ada pasal-pasal yang mengatur tentang partai politik. Kita semua tahu yang belajar politik, kita paham bahwa partai politik itu kan didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai ideologi, pemikiran, cita-cita yang sama. Dengan asumsi bahwa masyarakat itu memang beragam dan majemuk. Bikinlah partai sesuai dengan ide, sesuai dengan konsep, ideologi, program Anda. Karena kita menganggap masyarakat itu majemuk. Kalau masyarakatnya monolitik kayak komunis satu partai aja. Maka didirikanlah partai. Partai itu ada ideologi, ada program, dan lain-lain sebagainya. Dan orang memilih partai itu karena ada ideologi, karena ada setuju dengan program itu. Ya. Jadi tidak ada istilah partai terbuka, partai tertutup. Semua partai pada dasarnya tertutup. Hanya orang yang setuju dengan ideologi partai itu, dia masuk partai itu. Kalau dia nggak setuju, masa dia masuk jadi anggota partai itu? Nah, kecuali barangkali dengan rekrutmen sistem pemilu terbuka. Orang itu nggak pernah dikader, orang itu nggak pernah tahu ideologi dan perjuangan partainya, tiba-tiba dia muncul sebagai calon nomor satu lagi. Itulah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran Ibu Megawati dan kekhawatiran saya juga.